Salve, salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Kemenag dalam jabatan ke-3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fidelis Oka, peserta PPG Kemenag dalam jabatan ke-3 tahun 2025 dari LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor peserta atau NIM 253095572. Pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi tentang sengsara dan wafat Yesus di SMP Negeri 1 Segedong kelas 8 semester ganjil. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Salve. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Sekarang Bapak mau absensi dulu. Kira-kira siapa yang mau absen? Hadir semua, Pak. Itu semua ya? Ya, Pak. Sekarang Bapak ajak kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Silakan Alvina. Kita berdoa ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas kehidupan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesehatan bagi guru-guru kami dan juga teman-teman kami. Saat ini kami akan belajar bersama. Kiranya Tuhan dapat menyertai kami sepanjang pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak ajak kita untuk menyanyikan lagu saya. Indonesia, tanah air, Sekarang Bapak sebelum masuk ke pelajaran kita materi tentang sengsara dan wafat Yesus, Bapak ingin bertanya dulu ya, pelajaran yang lalu apakah kalian masih ya mengingat atau memahami pelajaran yang lampau atau yang lalu ya? Temanya tentang apa minggu lalu? Tentang apa? Ya, panggilan hidup Yesus. panggilan hidup murid Yesus. Sekarang Bapak juga ingin tes sejauh mana pemahaman kalian. Dengan ada dua pertanyaan ya, ada dua pertanyaan. Bagaimana tanggapan para murid terhadap panggilan Yesus? Siapa yang bersedia? Ya, silakan. Tanggapan para murid umumnya adalah ketaatan yang radikal dan segera. Mereka langsung meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan mata pencaharian mereka seperti jala dan perahu Ya. untuk mengikuti Yesus tanpa penimbangan. Ya, berarti mereka langsung menerima ya. Pertanyaan sebelum Bapak menjelaskan melalui PowerPoint dan kita menonton video bersama kisah sengsara dan wafat Yesus. Pak ingin bertanya dulu sebagai membuka wawasan kalian. Apakah pewartaan Yesus diterima semua orang? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Tidak, pewartaan Yesus tidak diterima semua orang karena banyak orang seperti orang Farisi dan ahli Taurat menolaknya karena berbagai alasan. Bagus ya, pertanyaan. Sekarang Bapak ingin kalian membuka HP-nya. Ya, Bapak kirim dulu linknya. Bapak kirim dulu linknya ke WA group. Oke. Klik sudah atau belum, ya. Saya mampu menulis pengalaman ketika diberikan sebuah tanggung jawab. Silakan. Atau belum, gitu ya. Oke, udah semua ya? Udah, baik. Kalau sudah, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami pengorbanan Yesus melalui makna peristiwa sengsara dan wafat Yesus dalam berkorban untuk orang lain, terlebih mereka yang miskin, menderita dan berkekurangan, sehingga peserta didik mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kisah Yesus, ya, teladan Yesus. Lalu dalam pelajaran kita nanti, ya, kalian masuk dalam kelompok, ya, untuk diskusi. Ada dua tugas, ya. Dan nanti Bapak juga menjelaskan ya materinya
berupa PPT dan juga video ya, demikian. Selanjutnya setelah kita tadi di awal ada pertanyaan informatif, kemudian kita notik ya kan, karena Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran kita ya, konsentrasi kita di sini ya, sengsara dan Bapak Yesus tanda berdoa manusia. Konsen keduanya, pelajaran keduanya, makna penderitaan kisah sengsara dan Bapak Yesus. Yang ketiga, model Yesus dalam menghadapi penderitaan. Ya, begitu. Bapak juga akan menayangkan dalam video biar lebih jelas ya. Ini Bapak jelaskan dulu ya materinya, teorinya, nanti kalian juga akan menyaksikan lewat video ya, begitu. Lanjut. Perjamuan malam terakhir. Yesus merayakan Paskah bersama para murid, menetapkan Ekaristi, roti dan anggur menjadi lambang tubuh dan darahnya. Ya. Selanjutnya Yesus memberi teladan pelayanan melalui pembasahan kaki. Jadi ini Kamis Putih ya. Baik, sekarang Bapak akan melayangkan video untuk semakin membuka wawasan kalian ya, tentang peristiwa kisah Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yesus disalib bersama dua penjahat. Ini salibnya ditegakkan sebagai bukti cinta Yesus kepada manusia. Abah, ampuni bubuhannya. Buahnya ini kada tahu apa nang diulahnya. Orang lain inya selamatkan, kawalah inya menyelamatkan inya seorang. Kamu ikam al-Masih selamatkan diri ikam, terumpang matan salib. Apa yang akan tahukah kami sebutin mujizat ikam? Jadi video tadi dan pemaparan Bapak melalui tayangan PowerPoint tadi itu akan menjadi dasar kalian untuk mengerjakan tugas-tugas dalam kelompok ya. Baik, tadi kita sudah menyaksikan cuplikan tayangan video kisah sengsara Bapak Yesus. Sekarang Bapak ingin mengajak kalian untuk belajar dalam diskusi kelompok ya. Kelompoknya apakah sudah ditentukan oleh kalian atau sesuai dengan minggu lalu? Lalu ya, untuk menghemat waktu ya, karena kita harus melakukan lagi kan. Setuju ya? Setuju. LKPD akan Bapak tampilkan di layar ini ya, dan juga akan Bapak bagikan bentuk kertas ya, dan kerjakan dulu. Oke, sekarang kalian diskusi yang semangat, saling berbagi, buka referensi apapun ya, entah itu buku paketnya, kitab suci, atau bisa browsing di internet, baca rangkuman materi di buku untuk menemukan jawaban yang tepat dan sesuai menurut diskusi kelompok kalian ya. Tugasnya siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau bisa 1 ke 5 orang nih, berarti bagi satu orang satu soal dalam kelompok, lalu satu orang untuk mencatat, menulis ya, begitu ya. Setelah selesai kalian mengerjakan LKPD 1, kita akan lanjut di LKPD 2. Kita lanjut di LKPD 2. Nah, di LKPD 2 nanti kalian membaca kitab suci ya, kitab suci. Namun sebelum itu kita akan lanjut dengan ice breaking biar kita semangat. Oke, siap. Are you ready? Are you ready? Ready. Oke, gerakannya. Ayo bergerak. Jangan malu. Ya, semangat. Terutama yang ngantuk tadi jangan sedih. Ayo Kalista, semangat Kalista.
Bisa tepuk tangan. Semangat, semangat. Sekarang Bapak minta kalau kelompok kita akan membaca kitab suci, karena kitab suci ini juga adalah menerangkan kembali ya video tentang kisah sengsara dan Bapak Yesus ya. Ke kelompok bergantian ya. Silakan kelompok satu, silakan. Kelompok satu. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu apakah yang harus diperbuat dengan orang yang kamu sebutkan orang yang beriman? Kemudian berseduh-seduh membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Yuk, silakan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 serulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, sama sebab tani, yang berarti Allah-Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Oke ya, kita cukup sini, sudah selesai baca kasusnya. Tadi kita sudah membaca ayat demi ayat ya, kisah Yesus sengsara dan wafatnya. Markus bab 15 ayat 1 sampai ayat 39 ya, menceritakan tentang pertama Yesus di hadapan Pilatus. Berarti Yesus di sidang ya, Yesus disidang dengan tuduhan palsu. Yesus dituduh menghujat Allah. Yesus dituduh ingin memberontak. Siapkan buku paketnya, HP-nya. Kitab suci juga masih bisa dilihat nanti ya. Ini mengajarkan soal-soal di LKPD. Oke, LKPD Bapak tayangkan di layar ya. Sudah kertas silakan. Bagi tugas ya. Ada 4 soal. Sama persis di LKPD 1 juga. Ada 4 soal ya, pertanyaan. Bagi tugas. Yang anggota ada 5, 1 orang 1 orang mencatat. Oke, Bapak tunggu ya. Kelompoknya, kelompok 1 udah? Nah, oke ya, nanti presentasinya semangat ya. Cek, ya cek lagi ya. Kelompok ini? Ya cek lagi ya, Bapak kasih waktu 2 atau 3 menit ya. Untuk yang sudah cek, yang belum kerjakan dulu. Nanti setelah selesai, lapor dengan Bapak. Wah, kan? Makanya Bapak tadi minta dicek lagi, kurang tepat. Ya, dicek. Siapa yang bertanggung jawab tadi? Nomor 4 di kelompok ini. Iya, Kak Arsina ya, sedangkan Arsina. Bapak kasih waktu ya, tambah aja 2 menit lah ya. Kasihan kalau dipaksa dan tidak selesai, tidak maksimal nilainya di kelompok kalian. Ingat, Bapak ingatkan kembali, kalian punya kelompoknya harus berbagi aktif karena penilaian sikap dari Bapak ya. Oke, selesai? Selesai. Oke, siap untuk presentasi nanti ya? Iya. Kalau untuk penyajian hasil diskusi ya, ada notulen, ada yang membaca, ada yang memegang ininya supaya nggak jatuh karena kita ada alat penyebelannya. Silakan kelompok ini maju, silakan. Sekarang selanjutnya Bapak minta dari kelompok ini maju. Bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan ya? Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan 14 gambar perhentian jalan salib. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia. Perkenalkan nama saya Kaliska. Perkenalkan nama saya Octaviani. Perkenalkan nama saya Bella. Perkenalkan nama saya Mary. Oke, lanjut, ayo. Jadi di sini ada 14 jalan salib. Yang pertama ada Yesus dihukum mati. Yang kedua ada memanggul salib. Yang ketiga ada jatuh untuk pertama kalinya. Yang keempat ada berjumpa dengan ibunya. Yang kelima ada Yesus ditolong Simon dari Kirene. Yang keenam wajah Yesus dilesap oleh Veronica. Yang ketujuh ada Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Yang kedelapan Yesus menghibur wanita-wanita yang menangisinya. Yang kesembilan Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Yang ke-10 ada pakaian Yesus ditanggungkan. Yang ke-11 ada Yesus disalibkan. Yang ke-12 ada Yesus mati di kayu salib. Yang ke-13 ada Yesus mati di salib. Yang ke-14 ada Yesus dimakamkan. Ya, baik. Ada sanggahan dari kelompok lain atau koreksian? Pak, Ya. saya ingin mengoreksi. Siapa namanya dulu? Kenapa dulu namanya? Dari kelompok mana? Saya Alvina dari kelompok 3 ingin mengoreksi sedikit. Itu yang nomor 10 salah, Pak. Yang mana? Nomor 10, Pak. Nomor 10. Salahnya? Alasannya kenapa? Terbalik sepertinya, Pak. Kembali, coba tunjukin dulu. Ini dan ini. Oh ya, sebenarnya Yesus sudah salib duluan. Oh ya, betul ya. Ini Yesus ditanggalkan sini ya. Iya, Pak. Baru Yesus disalib. Ya, terbalik ya, apa ya. Oke, tepuk tangan untuk Alvina. Terima kasih ya kelompok ini ya. Silakan menutup dulu. Kita belajar presentasi yang baik. Tutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Baik, kita duduk ya. Ya, Bapak minta dari kelompok ini maju. Bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan? Ya, silakan. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin presentasikan. Nama saya Melinda. Lanjut. Nama saya Bella. Nama saya Olivia. Nama saya Misela. Nama saya Santi. Ya, silakan. Siapa yang Orang miskin dan sederhana karena mereka inilah yang merasakan secara langsung perbuatan Yesus baik melalui kata-kata maupun melalui mukjizatnya. Para pendosa yang mulai bertobat karena Yesus berkenan dengan datang dan bergaul dengan mereka. Mereka mendapat perhatian Yesus. Orang-orang sakit yang disembuhkan Yesus karena orang-orang inilah yang secara langsung merasakan kebahagiaan dan kegembiraan atas perbuatan Yesus, terlebih dengan mujizat penyembuhannya. Kaum wanita dan anak-anak karena Yesus berkenan hadir, peduli dan meninggalkan derajat mereka. Ya, siapa yang mau berikan sanggahan? Sanggahan dari kelompok mana? Ini? Sudah atau tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut kelompok lain. Ya, silakan. Saya Alvina dari kelompok 3 ingin mengkoreksi sedikit. Siapa saja yang menerima pewartaan Yesus? 1. Masyarakat kelas bawah dan terpinggirkan. 2. Para murid Yesus. 3. Orang yang mencari keselamatan dan pengampunan. Ya, bagus. Bapak, siswa Bapak aktif ya. Ada yang mempresentasi, ada yang mengkoreksi hasil kerja teman yang mempresentasikan. Baik, sekarang tutup ya presentasi ini. Sekian kami dari kelompok 2, terima kasih. Selanjutnya, oke, tadi kita sudah membahas LKPD 1 dan 2 dalam diskusi kelompok, masing-masing kelompok maju dan memberikan sanggahan yang positif ya, koreksian. Saat ini Bapak lihat kelelahan ya. Oke, kita duduk dalam rileks. Bapak ingin mengajak kalian merasakan ya bagaimana kita merilekskan mobilitas. Nah, Bapak
seputar dengan bantuan musik. Teknik stop, ya, teknik stop. Ketika apapun yang sedang Anda lakukan, silakan Anda posisi duduk. Duduk secara nyaman, ya. Kalau yang tidak bisa duduk boleh berdiri. Amati pikiran Anda, apa yang Anda pikirkan. Amati juga perasaan Anda, apa yang Anda rasakan, apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Ingat untuk tetap menyadari napas. Amatilah sekali lagi pikiran kepada cita-cita Anda, harapan Anda. Tanyakan pada diri Anda, sudahkah Anda mengasihi diri sendiri, keluarga, orang lain. Sekarang sambil bernapas, secara sadar, cukupkan tempat yang Anda duduk. Sebutkan, ya, satu saja. Nah itu tarik napas yang dalam, teruskan. Selesai. Oke, kita tadi sudah teknik stop, ya. Setelah capeknya kita diskusi kelompok, presentasikan 1-2 LKPD, ada sanahan. Saatnya Bapak ingin kita mengevaluasi pelajaran kita hari ini. Ya, Bapak minta kesediaan dari salah satu siswa Bapak yang cantik dan ganteng-ganteng ini untuk memberikan tanggapan, ya, terhadap presentasi kita tadi. Silakan siapa yang bersedia. Silakan Alvina, berdiri Alvina. Berdiri. Saya Alvina, mewakili kelompok 3, sangat senang dengan diskusi dan kerja kelompok hari ini. Banyak jawaban dari teman-teman yang dapat menjadi wawasan bagi saya hari ini. Saya sangat senang. Terima kasih ya teman-teman. Sama-sama. Terima kasih Alvina ya. Ya Pak, sama-sama. Kapan atau ada yang lain lagi? Cukup ya? Pak. Ya cukup. Oke. Sekarang Bapak mengajak kalian menyimpulkan pelajaran kita hari ini, apa sih yang kita dapat dari pemahaman kita, ya. Namun sebelum Bapak membuat kesimpulan, kan Bapak tidak mau buat kesimpulan hanya dari bahasa Bapak sendiri. Bapak juga pengen ada dari kalian sebagai bukti bahwa kita sudah memahami pelajaran hari ini. Siapa yang bersedia? Saya Pak. Silakan, ayo berdiri. Ini kesimpulan dari kelompok 4 dan kelompok 1. Bapak bacakan. Kesimpulan dari materi sengsara dan wafat Yesus Kristus adalah bahwa peristiwa tersebut merupakan jembatan antara tindakan politik dan keagamaan manusia yang menolak kebenaran dengan rencana penyelamatan ilahi yang dilandasi oleh kasih tanpa batas. Lanjut dari kelompok 1 ya dia. Inti dari pengorbanan Yesus adalah meneladankan solidaritas total terhadap manusia, terutama mereka yang tertindas. Baik, luar biasa kesimpulan dari kedua kelompok ini, perwakilan. Bapak akan menyimpulkan, ya, menyimpulkan kesimpulan ini menggunakan bahasa sendiri, ya, dari Bapak supaya kalian semakin paham. Jadi menurut Bapak, sikap yang perlu diteladani dari Yesus adalah ketaatan kepada Allah, ya, Bapa. Lalu kerendahan hati dan pelayanan, ya. Dia pengampunan terhadap musuh atau orang yang telah menyakitinya. Selanjutnya kesetiaan dalam penderitaan, sehingga kasih tanpa pamrih kepada sesama. Itu ya akhir dari pelajaran kita hari ini. Bapak minta kita membuat refleksi, ya, menjawab refleksi ini. Ketika berbagi kasih semuanya, akan dibaca refleksinya, hanya menjawab ya atau tidak di contek, ya. Silakan. Silakan. Ya. Silakan sebutkan perwakilan kelompok, kumpulkan di meja Bapak. Bapak bacakan salah satu, tapi nama anda Bapak sebutkan. Apakah dosa kita atas apa yang telah dilakukan Yesus? Ya. Ingatkah kalian bagaimana Yesus sudah menghadapi penderitaannya? Ya. Berapakah kalian menjadi sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan? Tidak. Ada yang tidak berani. Ya. Oke, baik. Refleksi
Bapak minta kalian pegang HP-nya, Bapak akan kirim soal asesmen ya. Bagaimana sejauh mana kalian mengetahui pelajaran hari ini dengan berupa link ya, berupa link. Bapak sudah kirim di hasil kalian ini, akan Bapak share ke itu ya, ke HP kalian di grup ya, dicek nilainya berapa. Oke, selesai ya? Selesai. Baik, sekarang Bapak sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini ya, Bapak ingin mengajak kalian bernyanyi dulu. Setelah bernyanyi kita berdoa ya. Nanti berdoanya Bapak minta salah satu siswa ya untuk maju. Sekarang kita bernyanyi. Bangkit berdiri. Baik, terima kasih sudah bernyanyi bersama. Silakan duduk. Kita akhiri pada kita dengan doa penutup. Silakan siapa yang bersedia. Oke, Sandi, silakan. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pernyataan dan kebimbinganmu dalam pelajaran agama tadi, sehingga selesai dengan mengembirakan hati kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Sandi.